Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo Rinaldi dengan NPM 24312-063. Ingin menjelaskan, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yang pertama Al-Quran, Sunnah, serta Ijtihad. Pengertian dan nama Al-Quran adalah secara etimologis, Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca secara yang sering dibaca, sedangkan secara terminologis Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawir. Nah, nama-nama Al-Quran, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Furqan yaitu pembeda atau pemisah, yang ketiga Alkitab artinya tulisan dan yang ditulis, yang keempat adalah Az-Zikra yaitu peringatan. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk yang dijelaskan dalam beberapa surat di sini. Yang kedua, sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai sumber peringatan dan penyejuk. Kandungan Al-Quran ada terdapat 114 surah, 6.666 ayat, serta 77.439 kata dan 323.015 huruf. Kelengkapan Al-Quran diterangkan di dalam Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Nah, secara umum, kandungan Al-Quran terdiri atas pokok-pokok keyakinan atau akidah. Yang kedua, pokok-pokok aturan atau hukum syariat. Yang ketiga, ibadah, pokok-pokok pengabdian kepada Allah. Keempat, tata cara hubungan antar sesama manusia. Yang kelima, pokok-pokok aturan tingkah laku. Yang keenam, sejarah para nabi dan umat terdahulu. Dan yang ketujuh, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, pesona kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran secara umum ialah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sempurna. Al-Quran menembus seluruh waktu, tempat, dan sasaran. Dan ketiga, Al-Quran sumber informasi tentang Tuhan, Rasul, dan alam gaib. Dan keempat, Al-Quran merupakan naskah asli yang terjaga. Jadi jika kalian melihat sumber aslinya, Al-Quran yang ada sekarang itu tidak sama jika kalian melihat Al-Quran pada zaman dahulu. Yang kedua adalah sunnah. As-sunnah yaitu hadis, Nah, hadis menurut terminologi Islam, sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan takrir atau ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah dapat dibagi jadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah yang dalam bentuk atau perkataan atau ucapan. Sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk perbuatan. Sunnah takririyah adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat, tidak ditegur atau dilarangnya. Nah, kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, sunnah itu menepati sumber norma ajaran kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti sunnah Rasulullah terdapat pada Quran surat Muhammad ayat surat 47 ayat 33, An-Nisa, dan Al-Ahzab. Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran antara lain adalah sunnah itu menguatkan hukum yang diterapkan Al-Quran, merinci pertanyaan Al-Quran yang bersifat global, membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran, memberi pengecualian pada pernyataan, dan Al-Quran yang memberi para pernyataan yang Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang terakhir, Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak diterapkan oleh Al-Quran. Nah, istilah-istilah dalam hadis adalah sama sanad, yaitu rangkaian para periwayat yang menuliskan hadis secara berkesinambungan dari satu ke satu kepada yang lain. Yang kelima, matan adalah isi yang terdapat dalam hadis tersebut. Dan yang terakhir adalah rawi, adalah orang yang menerima suatu hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Nah, dalam suatu kualitas, hadis itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis yang nasabnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak catat dan tidak bertentangan. Dan yang kedua adalah hadis hasan, hadis yang memenuhi syarat hadis hasan, tetapi orang yang meriwayatnya kurang kuat ingatannya. Yang ketiga adalah hadis dhaif, hadis yang tidak lengkap yang tidak lengkap syaratnya dan tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Nah,
Hadis maudhu adalah suatu perkataan orang yang dikatakan kepada sabda Nabi atau suatu perbuatan tertentu yang disebutkan sebagai perbuatan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengerjakannya. Nah, motif-motif pembuatan hadis palsu adalah karena pertama, politik dan kepemimpinan. Kedua, fanatisme golongan dan bahasa. Ketiga, kejahatan untuk sengaja mengotori aturan Islam. Yang keempat, dorongan ajaran berbuat baik tentang orang bodoh, tetapi bodoh tentang agama, soal-soal fikih dan pendapat Ibnu Kalam, serta kesesatan sejarah, dan lain-lain. Nah, hadis maudhu, ciri-ciri hadis maudhu adalah pengakuan pembuatnya. Perawinya sudah terkenal sebagai pembuat hadis palsu, bertentangan dengan akal pikiran yang sehat, bertentangan dan ketentuan agama, yang sudah qot'i, mengandung obral pahala dengan amal yang sangat sederhana ya. Jadi pahala yang didapatkan banyak padahal amalnya amal yang dilakukan sederhana. Hati. Yang ketujuh adalah mengandung kultus individu yang menunjukkan suatu kelompok tertentu. 8 adalah bertentangan dengan fakta sejarah dan lain-lain. Nah, di sini ada jimong semua masalah dan mursalah. Nah, pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam adalah ijtihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan suatu keputusan hukum tertentu dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya ialah ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam adalah hukum-hukum syar'i yang tidak mempunyai dalil qot'i, ya, tidak mempunyai dalil pasti ya. Dan pengembangannya iptek melahirkan temuan-temuan baru yang hukum penggunaannya di kalangan umat muslim harus diatur. Dengan ada ijtihad menyiratkan bahwa Islam senantiasa dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dialami manusia dari zaman ke zaman. Nah, macam-macam metodologi ijtihad. Yang pertama, ijtihad fardi, ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Tiada jam'i atau jama'i atau ijma. Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid tapi secara berkelompok. Nah, dari segi materi, ijtihad dibedakan atas 4 macam. Yang pertama qiyas, yang kedua adalah ijma, yang ketiga adalah istihad, yang keempat adalah masahilul mursalah. Nah, ketika muslim terhadap hasil ijtihad, kebenaran hasil ijtihad itu bersifat zaniyah, persangkaan kuat kepada benar. Karena itu mungkin saja hasil ijtihad di antara para mujtahid itu berbeda-beda. Oleh sebab itu kita tidak dapat menentukan secara mutlak mana yang benar dan mana yang salah dari hasil ijtihad mereka. Karena yang dapat membenarkan secara mutlak hanya Allah. Hal ini disiratkan Nabi dalam sabdanya, seorang hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapatkan pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mendapat kebenaran maka ia mendapatkan satu pahala. Ini adalah ya bagi foto-foto. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Eduardo Ginaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.